Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya kayaknya kurang kompak. Saya doakan yang jawab salam semoga diberi kesehatan rohani jasmaninya oleh Allah, panjang umurnya, luas rezeki dan usahanya, anaknya menjadi anak-anak kebanggaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah adalah zat yang maha ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Terakhir doa saya yang jawab salam lagi, yang punya hutang mudah-mudahan cepat terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuat terakhir ketahuan banyak hutangnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladhi asra bi 'abdihi fi lailatin mubarakah min al-masjidil haram alladhi kana bi Makkah ila al-masjidil aqsa alladhi barakallahu hawlahu liyuriyahu min ayatihi al-'azimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun wahidun la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun akhirun la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Asy-Syafi'il Musyaffa' Yaumil Qiyamah wa ala alihi wa sahbihi masabihil ummah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu dan segenap para undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang sangat kami cintai, kami hormati para ketua, pengurus dan para imam Surau Nurul Iman, yaitu Abah Bonari, mudah-mudahan beliau panjang umur oleh Allah Ta'ala, beserta para imam-imam di surau ini. Yang kemarin kapan dulu waktu saya diundang Abah Ribani, saya pernah sholat sini, luar biasa, dan tadi suaranya lantang sampai ke kamar. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, murah rezekinya oleh Allah Ta'ala. Yang juga kami hormati guru kita, yaitu Guru Ribani, yang beliau alhamdulillah beberapa kali saya datang ke tempat ini, rencananya ingin berguru sebenarnya. Karena beliau ini hebat luar biasa, tapi tak sukses. Kemarin saya coba, tak sukses saya. Mudah-mudahan kedua kali, ketiga kalinya sukses. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau sekeluarga oleh Allah Ta'ala, yang tadi anaknya itu tidak sampai setahun mondok di pondok kami SMA kelas 1. Memang pesantren kami Tuban di Serdang itu adalah Darul Quran dan Dakwah, rumah Quran dan dakwah, dengan 5 program unggulan. Yang pertama yaitu tahfiz Quran, yang kedua baca kitab kuning ada bahasa Indonesia. Walaupun saya sendiri asli orang Madura, tapi kitabnya disasak atau dimaknai pakai bahasa Indonesia. Karena saya berpikir kita hidup di Indonesia, dan ternyata bahasa Indonesia adalah bahasa internasional. Dakwah kemanapun pakai bahasa Indonesia kita diterima. Maka akhirnya kitab-kitab kuning termasuk tafsir Jalalain, Fathul Qorib, dan kitab-kitab yang lain kita maknai dengan secara bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa Madura atau bahasa daerah.
Kemudian yang ketiga, unggulan yang ketiga, dai cilik programnya. Di antaranya setiap saya dakwah atau kajian saya bawa dai satu. Dan saya berpikir, terutama yang perempuan, umat kanjeng Nabi itu Pak, banyaknya itu perempuan. Kalau kita membanding laki-laki banyak, bertebaran di mana-mana. Betul apa enggak? Kita mau undang Habib ini ada, kiai ini ada, ini ada, tetapi kita sangat miskin dengan dai-dai perempuan, mau berligoh perempuan, sehingga kami punya inisiatif. Saya ingin cetuskan dai-dai perempuan dari masjid ke masjid dan seterusnya dan seterusnya. Saya suruh ngarang sendiri mereka. Saya hanya kasih tema, surat, cari Qurannya, cari hadisnya, cari makodah-kodahnya. Usahakan sampaikan ayat Allah walaupun satu ayat. Alhamdulillah, dengan takbir qadar Allah, dengan izin Allah, setiap saya tausiah satu sekali, maka saya bawa santri laki-laki ataupun perempuan 10 tempat buat tagar di 10 santri. Seperti itu di antara programnya. Maka kemarin tadi saya minta izin ke ketuanya, insyaallah akan ada penyampaian, dan saya ambil orang atau santri yang asal dari kampung itu. Karena dia asalnya dari kampung sini. Saya cari yang laki-laki, tak ada yang dari sini. Mudah-mudahan tahun depan ada. Maka saya suruh, kalau saja saya suruh 2 hari yang lalu, saya suruh kasih tema, cari sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh kalian dan sahabat putri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan menjadi penyemangat. Karena anak muda, adik-adikku yang ganteng-ganteng, kalian itu adalah penerus orang tuamu. Kami yang tua-tua, yang sudah uban, sudah keriput, sudah sakit pinggang, semuanya bakalan mati. Lah, sebelum kita mati, bagaimana regenerasi penerus kita selanjutnya lebih kenal Pak Allah? Jangan sampai kita saja sebagai orang tua yang sujud ke Allah, baca Fatihahnya bagus, rukuknya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi anak-anak kita biarkan lupa kepada Allahnya. Siapa yang tanggung jawab kalau bukan kita? Satu, sebagai orang tua. Yang kedua, kami sebagai para guru yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, maka kata Nabi, kalau pengen jadi anak muda kebanggaan, khairu syababikum man tasabbaha bi syuyukhikum. Sebaik-baik pemuda di antara kalian, walaupun umurnya masih muda, didikan doginya anak kecil, tetapi perbuatannya, cita-citanya, semangatnya, ibadahnya, ketaatannya, akhlaknya sama seperti orang-orang yang tua. Tetapi sebaik-baik orang tua, kata Nabi, wa syarru syuyukhikum man tasabbaha bi syababikum. Sebaik-baik orang tua di antara kalian, kata Nabi, rambut sudah ubah, pinggangnya sudah kadang sakit, tapi kalau ada diskotik paling depan dia. Na'udzubillah. Dan dari apalagi masa-masa sekarang, dunia kita ini sudah berbeda. Dunia kita tak hidup di satu dunia saja, bukan hanya di dunia nyata, tapi banyak kehidupan kita di dunia maya. Kadang di kamar kita bisa maksiat. Kalau dulu kita maksiat, nunggu pergi ke bingung, nunggu pergi keluar ke pasar. Tapi sekarang kita bisa telanjang di kamar kita, bisa diombar aurat kita di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bukan kita pendidikan Islam dan iman, pendidikan agama yang kita tanamkan ke anak-anak kita, maka dengan apakah kita membentengi mereka kalau bukan dengan iman dan Islam? Maka alhamdulillah di surau Nurul Iman ini mudah-mudahan kelak menjadi cikal bakal timbul para generasi-generasi hebat yang banyak sujud ke Allah Ta'ala, amin, yang banyak rukuk ke Allah Ta'ala, amin, yang banyak mengenalkan umat kepada Allah Ta'ala, amin. Hei anak-anak muda, Rasulullah butuh kalian. Hei anak-anak muda, Allah Ta'ala ngajak kalian. Wala yansurullahu man yansur. Sungguh Allah Ta'ala betul-betul akan menolong
orang-orang yang menolong agamanya Allah Ta'ala. Dulu kami orang-orang tua juga anak kecil kayak kalian, tapi kami didik di Quran, tidak nunggu disuruh dengan orang tua. Karena tadi disampaikan oleh Adinda yang menyampaikan firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum. Jika anda, jika kita berbuat baik dari kecil sampai tua, sampai dewasa, maka sesungguhnya kalian sedang berbuat baik untuk diri kalian pribadi, bukan untuk orang lain. Kenapa kita harus dari ilmu agama, wahai Pak Ustaz? Kenapa kita kalau bisa mondok di pesantren Pak Ustaz? Pondok-pondok pesantren sekarang sudah ada SMP-nya, sudah ada SMA-nya, sudah ada bahkan dekat dengan fakultas-fakultasnya. Bahkan kami berniat tahun ini di pondok kami itu Pak ada SMP, ada SMA-nya, sudah lengkap. Cuma kami tak terima terlalu kecil. Kelas 5 ke atas SD kami terima ke atas. Kelas 5 ke bawah kami tak terima, takut kencing Pak. Kencing di kamar. Pernah dulu saya terima, kencing terus di kamar, tak mampu gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi kalau bukan anak muda dari sekarang memang ingin jadi apa Pak Ustaz? Ingat, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Bisa tidak jadi ulama? Sangat besar kemungkinan untuk jadi ulama. Jadi nabi? Nah, mungkin. Karena nabi sudah ditutup dengan akhirnya nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kelak di hari kiamat kata Nabi, yajma' yaumil kiamah salasatun. Kelak di hari kiamat ketika dunia sudah dibinasakan oleh Allah, trompet sudah ditiup oleh malaikat Israfil, kiamatlah di dunia. Di antara yang mampu memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan di hari kiamat, 3 orang di antaranya. Pertama, al-anbiya, para nabi. Dan para nabi sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini Pak Bu, ada orang walaupun berjubah seperti apapun, sorbannya seperti apapun, ngaku nabi, berarti itu namanya orang sesat dan menyesatkan orang. Kan tak enak misalnya anak untuk bilangin tadi Pak Sumanto, bukan Sumanto di sini, ada tidak Pak Sumanto ini? Kalau ada mohon maaf. Tiba-tiba tirakat di dalam kamarnya, keluarnya ngaku nabi, saya dapat makhluk tadi malam, dapat mimpi bahwa saya diangkat nabi. Suara itu adalah suara dari setan. Walaupun datanya pakai nol, seperti cahaya berjubah putih, kalau ngangkat kita jadi nabi, lalu pagi-paginya kita nyelonong bikin pengumuman di surau Nurul Iman bahwa saya tadi malam dapat wahyu, saya diangkat jadi nabi. Kira-kira percaya apa tidak? Na'udzubillah, tak enak. Tadi hadrah itu kan luar biasa. Ya Nabi, kalau banyak ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad. Kan enak, ya Habibi ya Muhammad. Coba lupa, ya Habibi ya Sumanto. Kira-kira enak apa enggak? Tak enak. Maka oleh karena itu Nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. Kedua, yang bisa memberikan syafaat al-ulama, para ulama. Siapa? Anak-anak kita. Kalau dari kecil kita didik di kampung kita dengan Quran, kita masukkan ke madrasah setempat yang mereka mengenalkan anak kita kepada Allah, mengenalkan anak kita kepada Rasulullah, mengenalkan anak kita sholat, lalu kita jauhkan mereka dari kita, biarkan mereka menjadi regenerasi yang ulama. Mereka mondok di mana-mana sesuai dengan kemauan kita. Akhirnya mereka pulang dari kecil menjelma,
pandai baca Quran, pandai baca kitab, ngapalkan Quran, ngapalkan hadis, ngapalkan lagu, ngapalkan sorok, ngapalkan fikih, lalu pulang nyampaikan sedikit demi sedikit kepada punya tanggung jawab untuk mengajarkan masyarakatnya. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjelma jadi para ulama. Maka anak sampean kelak bisa berikan syafaat kepada orang lain. Kepada orang lain saja bisa menolong di hari kiamat. Maka bagaimana dengan orang tuanya yang melahirkan dia? Maka bagaimana dengan guru-gurunya yang mengajarkan dia? Maka bagaimana dengan saudara-saudarinya, paman-paman bibinya, kakek dan neneknya yang mendukung dia untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah, ulama, amilin, amilat, yang mengamalkan ilmunya dan kelak menjadi kebanggaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah tanggal 3 Sya'ban. Kita masuk pada bulan Sya'ban. Doa dari Kanjeng Nabi kalau masuk bulan Rajab apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana yaghfir lana dzunubana. Yang apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana yaghfir lana dzunubana. Ya Allah berkati kami dalam bulan Rajab ini dan juga berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini. Ya Allah sampaikan pada bulan Ramadan ini, bulan mulia dan bulan suci, dan ampuni dosa kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Rajab kemarin mulia karena di situ ada malam Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Intinya apa Isra wal Mi'raj? Tadi sedikit dikutip oleh Ananda bahwasanya inti daripada Isra wal Mi'raj selain Allah menampakkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam kebesaran Allah. Allah tampakkan kepada Nabi kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di bumi. Allah tampakkan kepada Nabi kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di langit. Allah tampakkan kepada Nabi surga dan nerakanya Allah. Allah tampakkan kepada Nabi malaikat-malaikat penghuni langit pertama, penghuni langit kedua, penghuni sampai langit ketujuh. Ibadah mereka yang ditampakkan kepada Nabi adalah ibadah seperti gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di langit pertama, semenjak Allah menciptakan malaikat tersebut, ibadah mereka hanya takbir saja kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai hari kiamat. Di langit kedua, rukuk saja kepada Allah sampai kiamat. Di langit ketiga, sujud saja kepada Allah, tak pernah bangun kecuali ketika Rasulullah Mi'raj. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, mereka bangun menghormati Rasulullah, lalu mereka sujud lagi sampai kiamat. Maka sholat kita setiap rakaat rukuknya satu,
tapi sujudnya 2. Itu asal usulnya dari malaikat yang beribadah di langit ketiga tersebut. Di langit keempat, baca tasbih mensucikan Allah mulai sejak diciptakan sampai kiamat. Langit kelima, baca ucapan salam sampai ada yang ruku sujud ucapan salam dan seterusnya, baca tahiyat dan seterusnya sampai kiamat. Dan ternyata pada qalbun Nabi setelah Rasulullah melihat ibadahnya malaikat, karena Rasulullah Nabi kita Muhammad adalah manusia tercerdas sedunia akhirat, manusia terbaik sedunia akhirat, maka Rasulullah ingin ibadah ini kami mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepadaku dan kepada umatku. Dan Allah Zat yang Maha Tahu. Akhirnya ketika sampai di Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, dan memang yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah hadiah yang berupa sholat. Sholat jangan dijadikan beban. Sholat adalah hadiah. Bagaimana kita menerima hadiah? Senang apa tidak? Adik-adik, bahwa tadi yang kiroan dapat hadiah 100.000, 200.000, 300.000, senang apa tidak? Senang. Lah Rasulullah kita diberikan oleh Allah hadiah yang berupa sholat yang asalnya 50 waktu, akhirnya diskusilah dengan Nabi Musa alaihissalam yang berada di waktu, tapi melakukan satu sholat dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kelipat gandaan. Melakukan sholat 5 waktu berarti pahalanya sama dengan 50 waktu yang Allah wajibkan di pertama kali. Bahkan Nabi bersabda, man adda shalawatil khamsah nada ibadatal malaikati samawati sab'i. Barang siapa yang sholat 5 waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada para malaikat yang beribadah kepada Allah dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Amin Allahumma amin. Capek Pak Ustaz, malas Pak Ustaz. Memang sholat ujian kita dari Allah, karena sholat bukan kipas angin. Hadiahnya Pak, kalian kalau ada panjat pinang di atas ada kipas angin, kira-kira dipanjat apa tidak? Dipanjat apa tidak? Dipanjat mati-matian sampai kelalainya jatuh, pantatnya yang agak kuda sedikit kelihatan. Itu hanya kipas angin masih. Lalu bagaimana yang sholat yang kata Allah hadiahnya surga? Yang surga ini mana ainun ro'an? Kalau kita sudah masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semuanya oleh Allah Ta'ala. Karena kita yang duduk di sini, yang saya yakin ada yang capek, ada yang sakit pinggang, ada yang letih, ada yang ngantuk, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan acara Isra Mi'raj sampai pulang nanti. Karena apa? Pengen ridhonya Allah, pengen surganya Allah, pengen jawabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kalau kita masuk surga, kata Allah Ta'ala, a'dadtu li ibadiyas shalihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang mereka walaupun capek mereka tetap sholat, walaupun lapar di bulan Ramadan, sambil bekerja bangunan, sambil berdagang, sambil jualan, sambil belajar, sambil sekolah, mereka tetap melakukan sholat, mereka tetap menahan lapar puasa bulan Ramadan. Mereka kadang tidur malam, hujan deras, kadang mereka bangun untuk menghadap Allah. Karena apa? Mereka pengen selain dapat ridhonya Allah, mereka pengen dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berada di dalam surga, capeknya kita habis, letihnya kita hilang, sakit pinggangnya kita hilang. Di surga itu Pak Bu, tak ada orang sakit perut. Maka di surga nanti mudah-mudahan masuk surga semoga oleh Allah Ta'ala, jangan cari WC. Mereka sakit perut mereka tak ada. Sakit liver, sakit paru-paru, sakit komplikasi di dunia yang kata dokter harus amputasi ini, harus dipotong ini. Kalau masuk surga hilang semua penyakit.
Di surga semua detik demi detik kenikmatan dari Allah Ta'ala. Mana ainul ra'at, kenikmatan di surga tak pernah terpandang oleh pandangan mata manusia di dunia. Wala udhurun sami'at, tak pernah bunyi-bunyian indah di surga. Bidadari yang membaca tasbih, burung-burung yang berkicauan di pepohonan-pepohonan surga tak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan di surga tak pernah terlintas di hati manusia. Sehingga bagaimana? Sehingga kita mati-matian dari modal, dari itu kadang tak betah dengan orang tua, tapi ditahan karena pengen masuk surga Allah. Kadang harus bekerja menafkahi istri. Begini Bu ya Pak ya, sabar dari istrimu, sabar. Dikasih sedikit oleh suaminya, berusaha untuk itu. Itulah kehidupan ini, sabar hayat, perjuangan hidup, perjalanan hidup tak mungkin semuanya sempurna. Yang bapak-bapak kita sebagai bapak-bapak sabar ditekan oleh istri, sabar. Di rumah dimarahi istri, di kantor, di toko di bangunan dimarahi bosnya, di jalan kadang dirempet orang masih dimarahi oleh orang. Begitu begitu apa? Begitu besar cobaan kita. Tapi ingat bahwa setiap ujian-ujian yang membuat kita sakit di dunia pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capeknya kita yang kita bawa untuk ibadah ke Allah, maka capeknya itulah adalah perjuangan kita, bahwa kita adalah hamba yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat dimanapun kita berada, sampai kapanpun kita, bagaimanapun keadaan kita, sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah. Dan sesungguhnya sholat itu betul-betul berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk dan bertingkah khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka-mereka yang yakin, percaya bahwa mereka bakal kembali kepada Allah, bahwa hidup di dunia tak selamanya. Kita pernah hidup di alam arwah dulu, lalu pernah hidup di alam janin perut ibu kita, lalu hidup di dunia ini. Di dunia darul amal, tempat kita beramal, bukan tempat balasan. Di akhirat darul jaza, darul amal. Di akhirat tempat balasan dari Allah, tidak ada amalan-amalan di sana. Tempat kenikmatan atau azab dari Allah Ta'ala. Kemudian kita akan pindah ke alam yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Ternyata kita yang berbuat baik ini sebenarnya membangun kuburan kita. Mati Pak, sehebat apapun manusia mati. Orang tua, orang muda, kaya raya, apalagi miskin, Pak Camat, Pak Bupati, Pak RW, Pak RT, Pak Ustaz, kuat sampai bilang Pak Ustaz kuat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mati. Akhirnya apa? Bukan kita apa Pak Ustaz? Sampai yang sudah komitin kali. Sampai setiap maulidan, ayo gotong royong adakan maulidan, ayo. Saya uangnya, saya airnya, saya nasinya, itu bekal kita. Sampai yang dulu sampai dari pagi sampai pulang nanti, ini bekal. Faidah barotu bila tidak kata Nabi, hei para umatku, para sahabatku, jika kalian kelak lewat bertemu dengan taman-taman surga, pertama maka singgahlah kalian, duduklah kalian di tempat itu. Dengarkan. Kita ditanya Rasulullah, wa mahjatul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu wahai Rasul? Hidatul dzikri, tempat-tempat zikir yang panjenengan, majlis salawat, majlis zikir, majlis yasinan, yang laki-laki yang ibu-ibu majlis, itu bekal kita. Maka kita ketika pulang,
ketika mau pergi ke masjid tersebut, niatkan, ya Allah, kami niat karena Allah, mengharap ridho-Mu Allah. Dan ingat, sholat juga untuk ilmunya. Sholat saya baru ingat, sholat itu ada 3 rukun. Ini penting saya sampaikan, karena banyak orang sholat asal-asalan saja. Saya penting sholat katanya, bukan saya penting sholat. Bagaimana kita memperbaiki sholatnya? Karena kalau sholatnya baik, itu apa baik semua. Nah, sholat itu patut 3 dalam kitab fikih itu ada 3 rukunnya. 1, rukun qalbi, rukun hati. Kapan rukun qalbi ini? Ketika takbir Allah dalam hatinya. Kalau zuhur, lihat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu. Kalau bermakmum fardu karena Allah takbir. Ketika Allah dalam hatinya niat, sama dengan wudu. Ketika air sampai, niat saya berwudu menghidupkan atas kaki fardu karena Allah Ta'ala. Jangan kalau nawaitunya dan usolnya yang pakai usolnya itu sunnah hanya untuk membantu atau mengingatkan hati kita dari ingat Allah Ta'ala. Ketika Allah lihat saya. Yang kedua, yaitu rukun qauli. Rukun apa? Rukun qauli, rukun bacaan sholat. Apa saja Ustaz? Rukun bacaan sholat ini syaratnya harus didengar oleh telinganya sendiri. Harus. 1, takbiratul ihram. 2, Fatihah. 1 apa? Takbiratul ihram. Yang kedua bacaan Fatihah. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Apa? At-tahiyyatul. Semuanya at-tahiyyatul. Tekan Pak ya, jangan at-tahiyyatul, salah. At-tahiyyatul. At-tahiyyatul. Tarik kemudian lepas. Yatul. Jangan kalau kebiasaan kita karena belajar mungkin dulu pernah belajar dengar at-tahiyyatul katanya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tekan baru lepas. Thayyibatullillah. Jangan Thayyibatullillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ketiga satu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Yang keempat baca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad, sama dan tak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya sampean yang kita baca biasanya sholawat Ibrahimiyah itu yang sempurna. Andai kata ada orang baru masuk Islam mu'alaf, kasih yang terhenti saja sapa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti baca sholawat kepada kanjeng Nabi dan kepada keluarganya kanjeng Nabi di tahiyat akhir sah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Andai kata cuma yang sempurna baca sholawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang keempat, yang kelima ucapan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah kasih wabarakatuh, sunnah. Kecuali sholat jenazah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah. Kalau sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kanan itu rukun, yang kiri sunnah. Jadi hanya 5 saja. Lah syarat rukun baca ini harus didengar oleh telinganya sendiri. Kalau tak didengar oleh telinganya sendiri, tak sah sholatnya. Misalnya ada orang sholat, tak baca. Ini dah dirinya tak. Tak baca, tak sah rukunnya. Kecuali orang baru masuk Islam. Kalau sudah lama kayak kita sholat bacaan. Kalau tak didengar oleh telinga sendiri tak sah. Kalau tak hafal surah bagaimana Pak Ustaz? Tak
Apa sunnah sekali Ustaz? Baca Fatihahnya saja. Hanya baca qul saja Ustaz, asal pada Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Rakaat pertama qul. Rakaat kedua qul. Duhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib seperti itu. Asal hukumnya, yang penting Fatihahnya. Jangan gara-gara tak bisa hafal surah sampai meninggalkan sholat, jangan. Yang wajib itu Fatihahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di masjid-masjid kota itu kadang ada orang sholat itu tak baca-baca. Lah kalau mau bermakmum lihat Pak, bolehnya baca-baca. Tapi jangan dari depannya, lihat dari belakang. Kadang kita bermakmum kepada orang tak baca apa-apa, hanya mengatakan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak baca apa-apa. Kemudian rukun yang ketiga yaitu rukun fi'li. Rukun apa? Rukun fi'li. Rukun apa rukun fi'li ini? Rukun gerakan. Syarat rukun gerakan harus ada tumakninahnya, biar sebentar. Allahu Akbar. Nah, walaupun baca subhanallah bil adil wa bihamdi. Sempurnanya tiga. Andai kata ada orang baca satu kali satu. Karena sunnah yang penting ada tumakninah. Subhanallah bil adil wa bihamdi. Kalau tiga sempurna. Jangan lama-lama terutama dari imam. Jangan baca tiga tak apa-apa. Kalau makmum atau sholat sendirian, 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Kalau jadi imam terus lama-lama baca lambat, bacanya terus lama. Mana Rabbana atina berhenti sudah ada Rabbana atina kata makmum belum bangun. Bangunnya dapat 7, imamnya belum bangun. Bangunnya dapat 9, belum bangun lagi. Bangunnya dapat 11, belum bangun. Imam jangan berbeda. Maka kalau jadi imam paling khafif, ringankan. Oke. Kemudian ini Sya'ban ini sholat sudah. Kemudian Sya'ban, nanti malam di Sya'ban. Kemarin kan tanggal Jumat, tanggal 1 Sya'ban. Insya Allah Jumat depannya lagi itu tanggal 15 Sya'ban, atau kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah lebarannya para malaikat di langit. 2 lebaran malaikat. Kalau kita Idul Fitri dan Idul Adha, maka lebaran malaikat di langit itu Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam terbaik kedua setelah Lailatul Qadar. Usahakan malamnya hidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Kalau sampai tak pernah sholat malam, usahakan di malam nisfu Sya'ban itu sholat malam. Sholat apa Ustaz? Tak tahu Ustaz. Kalau sholat sebelum tidur namanya sampai sholat malam, bisa sholat witir. Sholat witir itu Pak, sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sholat witir kalau panjenengan kita bukan ahli melek malam, baiknya itu setelah isya di awal malam. Tapi kalau sampai ahli melek malam, baiknya di akhir malam. Sholat witir paling sedikit 1. Usolli sunatal witri rokatan tidak dikala Allah dalam hatinya. Kalau tak apa, niat saya sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala Fatihah. Kalau tak pakai kabiro wanamu, kalau mau pakai silakan lebih sempurna. Fatihah sholatnya Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ambil 3 apa-apa. Kalau ada masjid, kalau nanti Ramadan, ya kan hampir Ramadan, ada surah atau masjid witir yang ada 3, langsung misalnya boleh puasa asar 3 langsung 1 rakaat asar. Tapi tak ada tahiyat pertamanya, langsung tahiyat akhir. Itu juga kalau kita sholat witir langsung 3 rakaat, tak usah kasih tahiyat pertama, tak sudah, langsung tahiyat terakhir. Kemudian ada orang witir 2 dan 1, boleh, jangan berdebat masalah itu. Kalau kebiasaan sudah di sini misalnya langsung witirnya 3, udah teruskan. Toh kalau misalnya ada ustaz-ustaz baru mau witir 2, kasih tahu ke jemaah witirnya 2 dan 1, 2 dan 1 itu lebih utama. 2 dan 1 lebih utama witir dan 1, karena ini termasuk sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sama, jangan nunggu Ramadan sampai sekarang sholat Pak. Sekarang kan tahu ilmunya witir. Witir itu termasuk sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah mu'akkadah. Wa uqimu bi'adal Quran kata Nabi. Maka dari sekarang kita amalkan setelah isya sampai sholat berjatan isya lalu sholat witir 1 rakaat. Apalagi di Ramadan. Kemudian di sunnah berusahakan kalau mampu puasa sunnah. Niat saya puasa besok, di sunnah karena Allah Ta'ala. Anggap niat dari sekarang. Nanti saya Jumat depan saya mau melek malam,
saya mau puasa. Soal nanti sudah tak bisa puasa, Pak, ya udah berarti dihitungnya oleh Allah Ta'ala saja. Dihitungnya saya penting. Apalagi ibu-ibu yang punya hutang puasa, terakhir, yang punya hutang puasa ibu-ibu ganti. Kalau tak diganti, setelah Ramadan yang akan datang sampean masih punya hutang. Misalnya sampean kemarin lahir, Ramadan lahir, kan menyusui dan hamil, maka kewajibannya dua. Satu, wajib mengganti puasanya, yang dua, bayarkan fidyah oleh suaminya. Apa itu fidyah? Dendanya berapa? 1 pon. 1 pon itu berapa Pak Ustaz? Kata ulama fikih, kata ulama 1 pon itu 7 pon lebih, ambil 8 pon beras. Atau kalau sampai banyak berasnya ambil 1 kilo. Berarti kali kalau 30 hari 30 kilo kalau ngambil 1 kilo. Kalau ngambil 8 pon berarti tak sampai 30 kilo. Berikan kepada miskin yang ada di tetangga-tetangga sampean. Kasih tahu ini fidyahnya istri saya. Kemudian nanti setelah selesai setelah selesai selesai menyusui, ganti puasanya. Kalau tak diganti sampean punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nifas, nyusui dan hamil. Begitu juga orang yang punya hutang puasa kemarin, lalu dia tak ganti sampai Ramadan ini. Setelah Ramadan akan datang, dia masih punya hutang. Dua kewajibannya, bayar fidyah dan bayar dan ganti puasanya. Kemudian lagi ini sholat, terakhir sholat. Sampeyan punya orang tua sakit, karena ketidaktahuannya masuk rumah sakit dia tak sholat, lalu meninggal. Bagaimana ini hukumnya? Ustaz kan tak sholat Ustaz. Ada 2 hukum pendapat ulama dalam fikih, diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya bisa disolatkan oleh keluarganya. Niatnya seperti apa? Usolli fardhu bukri al-barokati mustajilati kodokan an sholati, sebut namanya bulan bin bulan. Kalau tak apa pakai Allah, niat saya mengganti sholat bulan bin bulan, sholat duhurnya bulan bin bulan fardhu Allah Ta'ala. Kalau tak mampu sendiri sampai pergi ke kiai yang punya pondok yang santrinya banyak, ngasih sedekah kepada mereka biar dikodokkan sholatnya. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Sampai ahli waris tak mampu, suruh gantikan kepada, bahkan kata Syekh Hasan Muslim, andai kata ada orang punya hutang puasa 30 hari, lalu dia tak mampu ahli waris yang menggantikan. Andai kata ada ahli warisnya semua 30 orang, diganti dalam 1 hari itu, diniatkan untuk mengkodokkan puasa orang tuanya yang wafat atau keluarganya yang wafat, yang anaknya, yang saya puasa besok menggantikan puasa Ramadan kakekku, yang ayahku, kata cucunya untuk kakekku, kata cicitnya untuk moyangku dan sebagainya. 30 orang 1 hari, maka itu sah menurut pendapat Syekh Hasan Muslim. Hadisnya apa? Dalam Sahih Bukhari, man mata wa anin siyamun soma'al buwadiuhu. Barang siapa mati punya hutang puasa, maka boleh dipuasakan oleh ahli warisnya. Dikiaskan dengan ini, maka boleh diganti sholatnya. Dan ini pendapat diambil oleh Al-Imam Subki. Dan pendapat yang kedua, bayarkan fidyah setiap 1 kali sholat 1 pon 8 pon bayarkan fidyah. Kalau sampai punya duit bayarkan fidyah atau gantikan sholatnya. Mungkin hanya itu. Ini semua saking pentingnya sholat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat sudah 1 jam. Kalau ingin dengar ceramah saya, sampai lihat ini TikTok masuk di TikTok. Nah, orang TikTok ya tadi. Bagi-bagi yang hadiah. Ada Facebook, ini live Facebooknya Mas Mudi PP dari Mudah Dakwah. Ada YouTube, sampai klik di Google Ustaz Masudi Samsudin ada. Untuk apa media Ustaz? Sekarang ini kita butuh dakwah pakai media. Apalagi anak-anak muda sampai belajar hadis, belajar Quran, pakai media kalian, insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhirnya dari Al-Fatihah pribadi, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Yang benar semata-mata dari Allah, semoga terkirim hidayah Allah. Yang salah atau yang keliru semata-mata terubah diri Al-Fatihah pribadi, semoga terkirim ampunan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.